Itu dia. Mas bilang Seperti kita punya martu di dinding di kamar. Di kamar itu kita jaga lebih Iya, 10 atau nanti 15 menit Reva, supaya kita jam yang di kamar aku kamu benerin lagi ya. Mungkin baterainya udah melemah, makanya dia udah kurang. Shalom, selamat sore, puji Tuhan. Segera kita mulaikan saja ibadah Besto di puasa kita pada saat hari ini. Dan saudara juga yang di rumah masing-masing, ya semoga signalnya baik dan lancar. Karena tadi sempat juga putus-putus, tetapi kita berharap dan berdoa agar semua berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar nanti doa pembukaan kami minta dari Modi doa pembukaan saya kita. Namun sebelumnya kita angkat terlebih dahulu ujian doa yang mengatakan tak terukur. Kasih-Mu Yesus, darahmu untuk tebus dosa.
Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Ya, yang akan menuntun kami, bukakan hati dan pikiran kami, tuntun kami Roh Kudus dan kuduskan kami supaya kami bisa bersatu dengan Engkau. Bapa di dalam surga, biarlah ibadah sore hari ini kami buka di dalam nama Yesus. Bapa, kiranya Engkau ada bersama-sama kami mulai dari awal sampai akhir. Amin. Bapa, tolong kami sekali lagi dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Adalah suatu kesempatan yang baik jikalau pada sore hari ini kita masih mau datang kepada Tuhan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan ketika kita menghadapi setiap masalah, problema yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan iman kita tetap membawa kita untuk tetap bersyukur dalam keadaan kondisi apapun, sebab dengan iman juga kita percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya tidak akan berkomentar lebih panjang lagi. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke 33 ayat ini tentu tidak asing ya bagi kita. Yeremia 33 Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji nama Tuhan. Ya, pada kesempatan ini firman Tuhan datang kepada kita melalui kitab Nabi Yeremia, mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini sama seperti keadaan Israel dalam Perjanjian Lama. Secara perjalanan rohani kita, ya, itu digambarkan dengan perjalanan bangsa Israel, yang dimana menjadi suatu pelajaran bagi kita juga bahwa firman Tuhan itu sendiri mengajarkan supaya jangan kita seperti bangsa Israel, yang notabene-nya adalah suatu bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi mereka justru melanggar setiap perintah Tuhan. Mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, namun mereka menjauh daripada perintah Tuhan. Mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru Paulus menekankan kembali kepada setiap orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, jangan kita memiliki suatu kehidupan yang sama seperti bangsa Israel yang melakukan 4 dosa besar ketika mereka dituntun dengan kasih setia Allah, dengan tiang awan dan tiang api, bahkan diberi makan dan minum, dipelihara oleh Tuhan sepanjang di perjalanan padang belantara, namun mereka justru mendukakan hati Tuhan. Itulah Paulus mengingatkan agar kita yang hidup sekarang ini jangan seperti cara hidup bangsa Israel pada Perjanjian Lama. Nah, kalau kita kembali lagi belajar dari firman Tuhan pada saat hari ini, kita diingatkan kembali mengenai bagaimana kita berdoa berseru kepada Tuhan. Sebab janji firman Tuhan di dalam Yeremia 33:3 ini ternyata dengan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu hal-hal yang di kemudian hari. Hal-hal yang terlindung, hal-hal yang tersembunyi, Allah membukakannya.
Di sini kita mengerti bahwa di dalam hal kita berdoa, berseru kepada Tuhan, itu adalah suatu cara kita akan menerima petunjuk dari Tuhan terhadap hari-hari yang akan datang. Nah, itu luar biasanya kalau kita dekat pada Tuhan. Sebab kalau kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-16 ya kalau tidak salah. Kita buka Mazmur 25, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib Tuhan bergaul karib akan dia, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang percaya, yang bergaul karib dengan Tuhan. Kalau dalam salinan lain dikatakan rahasia Tuhan itu bagi orang yang takut akan Dia. Jadi ternyata orang yang takut akan Tuhan itu akan menikmati pergaulan yang karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan biasanya kalau dekat dengan Tuhan, wow, kita ini bergaul dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Sehingga rahasia yang terdapat dalam diri Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam hati Tuhan, Tuhan akan senantiasa mengungkapkannya. Ya, kalau kita bersama dengan sahabat atau orang tua terdekat kita, atau adik kita, atau kakak kita, terkadang kita sudah saling mencurhat, membuka, mengungkapkan segala perasaan kita, segala pergumulan kita, segala apa yang menjadi kisah hidup kita, begitu terbuka. Nah, itu juga gambaran ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, justru Tuhan akan membukakan suatu rahasia yang terjadi pada hari-hari ke depan. Jadi memang adalah suatu keuntungan ya bagi kita sebagai orang percaya kalau bergaul dekat dengan Tuhan. Dalam doa kita membaca firman, kita menyembah Dia, Tuhan akan membukakan rahasia, tabir sorgawi yang menceritakan tentang hari-hari di kemudian hari. Ya, terbukti saja melalui firman saja sebenarnya kita sudah bisa dapat menanggung segala sesuatu yang terjadi di hari-hari depan, karena firman Tuhan juga sudah mengajarkan 2000 tahun yang lalu ya, hati-hatilah engkau, di hari-hari sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Ini Paulus berbicara bukan berarti di masa dia hidup. Firman Tuhan ini sifatnya seperti nubuatan. Nubuatan ini ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Nubuatan ada yang sifatnya terjadi pada hari itu, bisa juga sifatnya itu terjadi karena sesudah atau sebelum hari itu, atau sesudah hari ketika nubuatan itu disampaikan, itu akan terjadi di kemudian hari. Entah itu sebulan yang mendatang, entah itu tahun depan, entah itu mungkin berabad-abad lamanya. Itu sifat daripada nubuatan. Tetapi kalau kita memandang firman Tuhan, bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini menyimpan suatu rahasia yang memberikan kita pengertian tentang hari yang akan datang. Makanya saudara, kalau kita perhatikan, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, ya contohlah keadaan sekarang ini. Keadaan sekarang ini kan sebelum-sebelumnya kita tidak tahu. Tetapi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, sebenarnya kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa segala sesuatu dunia akan bergoncang. Itu kan cuma secara umum ya. Alkitab tidak secara spesifik, tetapi secara umum sudah memperingatkan kepada kita yang hidup di dalam firman. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena engkau tidak tahu pencobaan itu akan datang kapan waktunya. Dan terlebih dengan kita membaca firman Tuhan, kita dikuatkan, kita tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Makanya kembali lagi, tentang kuasa doa ini sungguh luar biasa. Kalau ini merupakan nubuatan dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, berarti Tuhan mengasihi bangsa Israel. Sesungguhnya Tuhan sudah memberitahu pada saat itu kepada bangsa Israel, kalau mereka tidak taat,
mereka tidak mau mendengar firman-Ku, mereka tidak mau berbalik dari murtadnya, maka suatu hari kelak mereka akan masuk di dalam tawanan. Dan ya itulah bangsa Israel bebannya udah diberitakan suatu kabar dari sorga melalui nabi-nabinya, nabi-nabi Tuhan, tetapi mereka tetap tidak mendengar. Akhirnya masuklah sesuai dengan firman Tuhan. Masuklah mereka di masa tawanan kerajaan Babilonia. Itu karena mereka tegar tengkuk. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita menghadapi keadaan sekarang ini, percayalah ini sudah dinubuatkan lewat firman Tuhan. Kita tidak tahu hari-hari mendatang itu seperti apa, tapi intinya kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita selalu dalam keadaan siap. Apapun keadaannya, kita siap, kita tidak takut, kita tidak panik, kita tidak resah. Karena yang terjadi sebelumnya ya lihat saja. Orang baru awalnya mungkin memandang enteng ya tentang keadaan yang terjadi. Habis itu lama-lama membuat orang panik. Lama-lama membuat orang resah. Lama-lama sudah dikuasai ketakutan. Akhirnya ya jadi bukannya bukannya sakit karena terkena wabah, tetapi sakit karena stres, frustasi dan sebagainya. Dan itu hal yang terjadi. Tetapi kalau orang yang percaya hidup di dalam firman Tuhan, wah dia tidak akan gentar. Dia tidak akan goyah. Makanya kenapa firman Tuhan di dalam Matius 7 dikatakan ada dua macam dasar. Dua macam dasar ini berbicara tentang suatu bangunan rumah. Bangunan yang satu itu dibangun dengan dasar batu. Lalu ketika bencana datang, ketika angin topan datang, dia tidak roboh. Nah, itu digambarkan sebagai kehidupan orang-orang percaya yang sudah mendengar dan mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Nah, maka rumah itu tidak akan roboh ketika tertimpa dengan badai, goncangan apapun. Coba kita baca ya. Setiap orang yang mendengar perkataan Matius 7 ayat yang ke 24 mulai. Matius 7 ayat yang ke 24 mulai. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan Setiap orang melakukannya, yang mendengar perkataan firman Allah dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus Kemudian turunlah hujan turunlah dan hujan, datanglah banjir. datanglah Lalu banjir, angin melanda rumah itu. angin melanda rumah itu, Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu di sini 1 Korintus 10 ayat yang keempat menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11, tidak ada dasar, tidak ada alas lain selain dari firman Kristus itu yang diletakkan. Coba 1 Karena Korintus, tidak ada seorang pun 1 yang Korintus, dapat meletakkan 1 dasar Korintus lain 3 ayat yang ke-11. ayat yang 11. Ya. Daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, baca ulang, baca. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi inilah yang dikatakan Paulus kepada gereja Tuhan, bahwa sesungguhnya sebagai gereja Tuhan tidak ada dasar lain yang menjadi dasar bangunan rohani mereka selain dasar lewat firman Kristus. Kalau dasar yang dibangun di atas pasir, coba kita baca tadi kembali lagi. Tetapi setiap orang yang Dalam mendengar Matius 7 ayat yang ke-26, Ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus Kemudian turunlah hujan ya, dan datanglah banjir, ya, lalu angin melanda rumah itu, ya. sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itulah gambaran orang yang bodoh di mata Tuhan. Karena mereka dengar-dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka beriman, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam gereja, tetapi ketika diperhadapkan dengan ujian, mereka gentar, mereka jadi takut, mereka jadi bimbang.
Karena mereka tidak melakukan, tidak membuktikan apa yang sudah mereka imani, bahwa mungkin di masa kelaparan mereka meyakini akan firman Tuhan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan oleh kuasa perkataan firman Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan masa kelaparan, akhirnya mereka bimbang, benar gak nih firman Tuhan? Apakah kita tetap hidup walaupun tanpa roti, makanan dan sebagainya? Padahal di ayat lain juga diingatkan bagi kita bahwa sesungguhnya perkara kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi menyangkut perkataan firman Tuhan. Itu yang kita imani. Namun di dalam kita menghadapi realita yang terjadi, kegoncangan, goyang kita. Nah, inilah yang menjadi contoh kalau kehidupan manusia yang percaya, yang membangun bangunan rohaninya itu di atas pasir. Pasir ini berbicara suatu kedagingan. Artinya ya mereka membangun kebenaran, mereka membangun kekuatan mereka itu berdasarkan ya kekuatan mereka sendiri. Kekuatan daging mereka merasa mampu bahwa sesungguhnya kalau firman Tuhan diingatkan kembali ketika pembangunan Zerubabel, Zakaria 4 ayat yang 9 mengatakan bahwa sesungguhnya bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Coba kita buka Zakaria 4 ayat 6 maksud saya. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi gambaran di Zakaria ini tentang pembangunan Zerubabel ini, saudara. Ternyata pembangunan ini bukan sekedar kekuatan dari manusia, bukan sekedar atas ya izin daripada pemerintahan kerajaan pada saat itu yang turut membangun pembangunan Zerubabel. Tetapi sebenarnya seperti yang Nabi Zakaria mengatakan, itu semua karena kuat kuasa roh Tuhan. Kalau bukan roh Tuhan yang menggerakkan raja-raja pada saat itu untuk mendukung pembangunan Zerubabel, bangunan itu tidak akan berdiri. Karena banyak sekali orang-orang, oknum-oknum tertentu yang ingin menghambat pembangunan Zerubabel. Nah, pembangunan Zerubabel ini adalah gambaran pembangunan iman kita, rohani kita di akhir zaman. Pembangunan Zerubabel adalah pembangunan yang begitu mulia, saudara. Yang bisa dikatakan seperti Hagai 2 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa bangunan kemuliaan dari bangunan yang terkemudian itu, saya lupa itu gimana? Hagai 2 ayat 10. Adapun kemuliaan bumi. Silakan. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi bangunan rumah, kemegahan rumah Tuhan itu di kemudian itu lebih mulia dari bangunan rumah yang sebelumnya. Ini berbicara secara rohani, bangunan rohani gereja Tuhan sebenarnya di zaman para rasul itu yang dianggap sudah mulia, tetapi di akhir zaman lebih mulia lagi. Tetapi masuk di dalam pembangunan yang luar biasa dan indah dan mulia ini akan datang suatu pengaruh-pengaruh yang menghambat pembangunan rohani itu. Dan ini bisa terjadi lewat goncangan di dalam dunia, lewat pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Itu yang paling berbahaya. Pelajaran-pelajaran yang menyesatkan lebih berbahaya daripada bencana alam. Kalau bencana alam ya manusia mungkin ketika menghadapi bencana itu sudah jelas-jelas ya, jelas-jelas nyata bisa dibedakan mana yang bukan bencana, mana bencana yang beresiko, mana bencana yang enggak terlalu beresiko. Tapi kalau pelajaran, kalau kita tidak mendalam berakar di dalam firman Tuhan, ya yang penting itu ajaran tentang firman Tuhan yang memuliakan Tuhan Yesus, tampaknya seperti itu. Tapi kalau kita tidak mengerti, tidak dalam pengajaran, kita pun bisa tersesat. Kita anggap itu adalah suatu makanan rohani yang membangun iman kita, malahan justru mematikan rohani kita. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kembali lagi, itulah kenapa kita menjadi orang yang seperti digambarkan bangunan rohani yang dibangun dengan kekuatan roh. Kalau bangunan rohani yang dibangun dengan kekuatan roh, maka terlalu yakin saya menyampaikan bahwa gereja Tuhan itu memang harus memiliki Roh Kudus.
Karena kalau tanpa kuasa Roh Kudus, susah bangunan rohani itu akan dibangun. Dia akan sulit untuk mencapai kepada kemuliaan yang daripada Tuhan. Sebab mencapai kepada kemuliaan Tuhan itu hanya bisa dibawa oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Makanya dalam firman Tuhan mengatakan bangsa Israel ini akan dihantar oleh Tuhan secara perlahan-lahan mencapai kepada bukit kediaman yang kudus, yaitu bukit Tuhan. Yaitu mereka dihantar dengan tiang awan dan tiang api yang berbicara kuasa firman dan kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. Kita dengan kuasa firman dan Roh Kudus ini yang akan mencapai kepada bangunan yang diinginkan Tuhan. Itulah dengan 7 tingkat iman, yaitu sampai iman yang berbuah-buah dan siap disempurnakan. Namun semuanya itu seperti yang saya sudah katakan, bahwa tulang punggung iman itu adalah dari doa dan puasa. Kalau tanpa doa dan puasa, jangan harap saudara memiliki iman. Bahkan iman seperti biji sesawi saja itu tidak dapat. Karena di dalam Matius 17 itu dikatakan ketika Tuhan Yesus melihat bahwa ada seorang ayah membawa anak yang sedang kerasukan setan, di mana ketika anaknya kerasukan setan, tidak jarang dia selalu membawa menenggelamkan anak itu, tidak jarang membuat anak itu badannya terlempar di api, tidak jarang itu memang pekerjaan iblis seperti apa ya, mengerikan seperti itu. Tetapi seorang ayah ini tidak percaya, bahkan murid-muridnya yang ingin mendoakan, yang sudah mendoakan anak itu justru tidak bisa disembuhkan. Makanya Tuhan menegur mereka semua ini, sampai berapa lama lagi aku berada di tengah-tengah bangsa, angkatan yang tidak percaya ini dan yang sesat. Lalu Tuhan katakan, sesungguhnya barang siapa yang memiliki iman seperti biji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung ini pindah, dia akan berpindah. Berarti kan ini kalau kita renungkan, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyinggung bahwa sesungguhnya di sekeliling Tuhan Yesus tidak ada yang imannya sebesar biji sesawi. Sebab Tuhan menggambarkan suatu perkara yang orang yang kerasukan setan itu sesungguhnya memang harus dapat diusir segala kuasa kegelapan itu hanya dengan iman yang disertai doa dan puasa. Tidak mengapa, coba kita buka dalam Matius 17 ayat yang ke-20 dan 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi Tuhan katakan jenis seperti ini, persoalan seperti dihadapi murid-murid dan Tuhan Yesus menghadapi anak yang digoncang-goncang jiwa, yang digoncang tubuhnya itu, pikiran perasaannya dengan kuasa kegelapan, itu tidak bisa diusir dengan iman yang biasa. Dalam pengertian dengan iman yang tidak disertai dengan doa dan puasa. Makanya murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir. Makanya Tuhan templat mereka. Hai kamu angkatan yang kurang percaya, kamu tidak bisa mengusir setan karena kamu tidak percaya. Nah, itulah yang saya gambarkan bahwa menghadapi persoalan sekarang ini, keadaan sekarang ini, ya mungkin ini diizinkan Tuhan untuk membuktikan sampai di mana iman kita. Nah, untuk membuktikan iman itu dapat bekerja dengan baik, kita harus berdoa dan berpuasa. Jangan cuma hidup biasa-biasa saja, tapi langsung mengaku dirinya iman. Wah, itu percuma, nggak ada efek. Nggak ada efek, saudara. Tapi kalau kita dengan berdoa dan berpuasa, itulah yang digambarkan menjadi tulang punggungnya iman. Kalau kurang doa, kurang puasa, ya udah tulang punggungnya tidak akan kuat. Tulang punggung itu kan kalau dalam tubuh manusia, anatomi manusia itu kan yang menegakkan tubuh kita supaya berdiri sempurna. Nah, kalau kita kurang doa, kurang berpuasa, tapi mau mengaku iman, ya itu percuma. Orang juga akan berpikir, orang juga jadi ragu terhadap kita. Apalagi ya khususnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tanpa doa dan puasa, tetapi kita menyuarakan iman, ya itu mungkin tidak akan terjadi mujizat. Sama halnya
kehidupan kita menghadapi keadaan sekarang ini. Ya, kalau kita senantiasa berdoa dan berpuasa, tidak ada yang mustahil kalau keadaan virus ini kita tengking, kita doakan, kita meminta kepada Tuhan untuk senantiasa menghindari dari keadaan ini, melepaskan dari keadaan ini, bisa terjadi. Tetapi sekali lagi ya, tentu kita menghadapi proses kehidupan keadaan dunia ini harus dengan bijaksana juga ya, dalam pengertian mungkin terkadang kalau kita berdoa meminta Tuhan menyingkirkan wabah penyakit ini, apakah bisa dipastikan kehidupan kita ini tetap sedekat ini dengan Tuhan, kita tetap berkumpul dengan Tuhan ya? Kalau kita memiliki iman, artinya kan iman itu yang membawa kita memimpin kepada iman juga, artinya iman yang mendasar menjadi iman yang sempurna. Berarti kalau tujuan kita meminta kepada Tuhan, virus corona ini Tuhan Engkau singkirkan, tentu ada nazar-nazar biasanya. Ada suatu komitmen, ada suatu tujuan di balik Tuhan menyingkirkan corona, supaya ketika semua habis saudara, maka kita lebih giat beribadah kepada Tuhan. Kita beraktivitas tetapi kita lebih giat lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oh, itu pasti Tuhan singkirkan. Tapi kalau ya cuma karena ingin supaya selepas habis corona ya kita sudah meminta kepada Tuhan, habis itu kita tidak ada janji, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, malah justru kita mau pikir-pikir pergi ke mall ini karena sudah terlalu lama bakarat di dalam rumah, kita mau jalan-jalan, mau kasih puas mata karena hari-hari setiap cuma dia lagi, rumah bentuk ini, bentuk makanan itu jadi saya mau kasih puas ini, corona pas jalan ke sana kemari dan sebagainya. Nah, itu kan berbahaya. Bahkan orang yang tadinya karena hasil dari akumulasi pekerjaan yang terhambat dan sebagainya, akhirnya ditambah lagi pekerjaan, ambil usaha ini, ya udah. Akhirnya ternyata tujuan kita itu bukan memuliakan Tuhan. Nah, itu cara pemikiran yang dewasa. Artinya kita memanfaatkan kemuliaan Tuhan, mujizat itu bukan untuk memuaskan kepentingan kita, bukan untuk diri kita, tetapi ada sesuatu yang lebih baik lagi dalam perubahan hidup kita. Terlebih lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya dengan doa dan puasa kembali lagi kita diingatkan dalam Yeremia ini saudara, bahwa sesungguhnya dalam keadaan seperti ini ya berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan memberitahu hari-hari yang akan datang. Percaya deh, kalau kita berdoa apalagi dalam suatu penyembahan, itu luar biasa, bisa muncul karunia-karunia nubuatan. Tuhan akan memberitahu tentang hal-hal yang terjadi sekalipun tidak spesifik, tetapi kalau dengan Tuhan berkata aku akan meluputkan, aku akan menyingkirkan ini, tetapi biasa suara Tuhan mengatakan namun asal engkau berbalik kepadaku. Itu yang terutama, karena kuasa doa ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita manfaatkan itu, betul-betul memanfaatkan ketika kita berdoa, sebenarnya manusia dengan Tuhan seperti terikat, seperti sangat dekat, karena kita meyakini bahwa doa itu adalah nafas bagi kita. Doa itu adalah suatu cara kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Karena doa adalah suatu bahasa di mana bahasa dalam hati kita, dalam pergumulan, di dalam setiap rencana-rencana kita, permohonan kita, ketika kita berhadapan dengan Sang Halik. Ya, kalau berhadapan dengan manusia tidak perlu kita berdoa tutup mata, enggak. Ya, berbicara langsung. Tapi dengan Allah yang adalah roh itu, kita membayangkan dengan mata rohani kita. Kita tutup mata, tetapi dengan mata rohani kita memandang dengan iman Tuhan dan bercerita, berkata-kata, memintalah sesuatu kepada Tuhan. Itu luar biasa. Dan ada beberapa contoh saudara, kuasa doa yang luar biasa. Bahwa di dalam 1 Samuel 1 di situ kita melihat Hana yang berdoa berkomat kamit, bagaimana dia meminta dengan hati yang sedih saudara, hati yang sedih dan pilu, bahwa dia sesungguhnya menginginkan seorang anak laki-laki, keturunan dia, dan akhirnya Tuhan menjawab di hari yang akan datang. Nah, itu suatu kunci, suatu pengertian bagi kita. Kuasa doa itu terjadi tentang hal-hal yang akan datang, Tuhan akan menjawab. Itu Hana.
Lalu hal yang kedua mungkin kita bisa belajar dari Abraham. Abraham ya dia senantiasa dekat percaya kepada Tuhan. Bahkan dia mengharapkan ketika di masa usianya yang sudah lanjut saudara, dia mengatakan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan sesungguhnya saya sudah usia lanjut tapi belum ada keturunan. Maka yang ada padaku ini adalah seorang hamba yang setia, tetapi bukan keturunan Abraham. Apakah nanti berkat-berkat ahli waris yang saya miliki yang didapati oleh Abraham daripada Tuhan itu akan turun ke keturunan daripada hamba ini atau dari keturunanku? Dan Tuhan menjawab, tentunya ahli waris itu segala kekayaanmu yang kuberikan kepadamu akan turun kepada keturunanmu, yaitu lewat anakmu Ishak. Dan terbukti kan, dia punya tahun ke depan dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan tetap menjaga, memelihara janjinya. Dan terbukti Abraham pun ternyata walaupun dia sudah mendapat janji Tuhan, lihatlah, tidak segan-segan. Walaupun Tuhan meminta Abraham, ambil anakmu, sembelih dia, persembahkan kepadaku. Oh, Abraham tidak pakai persungutan, tidak berbantah-bantah, langsung dia bawa. Dia bawa anaknya bahkan sampai dia mau betul-betul sembelih, tetapi Tuhan menahannya. Karena Tuhan melihat kepercayaan imannya itu di dalam dia betul-betul mempertahankan akan setiap kemuliaan, akan setiap panggilannya sebagai hamba Allah. Nah, itu menjadi contoh yang baik bagi kita. Itu sebagai contoh kedua. Contoh ketiga, Nehemia. Di Nehemia 1, tidak mengapa kalau ini kita baca ya. Nehemia pasal yang pertama ya. Nehemia pasal yang pertama ayat keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi jika kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nah, jadi perkara yang dihadapi Nehemia, dia mendengar saudara sebangsanya itu sedang dalam masa kesesakan, sedang dalam penindasan saudara. Tetapi Nehemia sebagai juru minuman raja pada saat itu, dia datang berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Lalu dia mengakui dosa. Nah, ini yang terpenting. Kita berdoa, jangan lupa untuk mengakui dosa kita. Baik dosa sengaja maupun tidak sengaja. Maupun kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang bersalah. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengetahui firman Tuhan, kebenaran manusia itu pun bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, itu sebagai tanda kita merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tetap mengakui segala kekurangan kita. Jangan pas berdoa langsung minta, Tuhan saya minta ini dan minta ini. Tapi merendahkan diri dulu. Ketika kita merendahkan diri, maka Tuhan akan turun tangan. Nah, ini menjadi contoh yang baik Nehemia. Dan ketika dia berdoa, ternyata dia mengatakan setiap perintah-perintah Tuhan. Mungkin keluarga kami sudah berdosa, mungkin bangsa ini sudah berdosa, maka aku teringat akan perintahmu. Sesungguhnya kalau kami berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ini kan bisa menjadi nubuatan yang terjadi di akhir zaman ini. Sekarang lihat, tercerai-berai kan, dalam pengertian ya kita tadinya
berkumpul bersama dengan saudara seiman, ya bukan karena ikatan keluarga, tapi bersama dengan orang yang tidak ada ikatan keluarga, tetapi kita tercerai-berai. Kita akhirnya masing-masing. Kita tidak ada persekutuan yang manis. Ini bisa saja terjadi. Karena apa? Mungkin ya selama ini kita sudah berdosa kepada Tuhan. Yang tahu cuma Tuhan dan pribadi kita masing-masing. Mungkin selama ini ya kita cuma seadanya mengikuti ibadah Tuhan. Nah sekarang giliran keadaan seperti ini, baru ada mau suka, aduh rindu sekali untuk bersekutu dengan Tuhan bersama saudara seiman dan sebagainya. Nah akhirnya giliran keadaan Tuhan, ya bisa saja berbicara, inilah cara Tuhan untuk mencerai-beraikan. Dalam pengertian karena kita sudah berubah setia. Tetapi bila kamu berbalik, nah ada janji Tuhan. Kalau kita berbalik dan mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka sekalipun orang-orang buanganmu di ujung langit, walaupun kita terpisah dengan saudara seiman dimanapun, tapi kalau sudah waktunya Tuhan mengumpulkan, kita akan terkumpul juga. Kita akan kembali beribadah bersama-sama. Ya, pengertian lainnya ini berbicara juga tentang bagaimana pertemuan di udara. Jadi walaupun mungkin saat ini kita terpisah di ujung dunia sekalipun, tapi kalau kita tetap memiliki kepercayaan yang sama dengan Tuhan, suatu hari kelak kita akan terangkat bersama-sama, bertemu di dalam kemuliaan Tuhan. Wow, itu jauh lebih indah. Nah, itulah yang terjadi dengan kuasa doa yang dilakukan oleh Nehemia demi bangsanya. Kita juga bisa berdoa bagi bangsa kita, bagi setiap bangsa juga, untuk kita betul-betul merendahkan diri dan meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita ini yang sedang tertindas dalam tanda kutip oleh bencana ini akan dilepaskan oleh Tuhan. Nah, itu kuasa doa. Dan tentunya kita berdoa itu jangan lupa untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Seperti kan Yakobus 5 ya. Yakobus 5 ayat 17 ya, tidak salah. Coba kita buka Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. ya. Elia adalah manusia. Ayat 16. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Ya. dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi perlu ada pengakuan dosa juga. Karena di dalam Yoel juga, Yoel 2, 13, 14 kalau tidak salah mengatakan bahwa koyakanlah hatimu, bukanlah jubahmu, dan rendahkanlah dirimu, mengadu dan berpuasa kepada Tuhan. Mana tahu Tuhan dengan melihat keadaan seperti itu, Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat itu. Mana tahu dengan kita betul-betul melockdown kehidupan kita, bangsa ini melockdown kehidupan rakyatnya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan singkirkan. Ini kan sama seperti cerita Niniwe. Bangsa Niniwe ketika murka Tuhan disampaikan oleh Yunus, bertobatlah. Dikatakan sesungguhnya murka Allah akan datang 40 hari lagi. Gempar langsung itu bangsa Niniwe. Dan bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang percaya kepada Allah. Sehingga ketika firman Tuhan itu datang, mereka langsung merendahkan diri. Mereka berdoa langsung berkabung. Mereka langsung berpuasa 40 hari. Dari mulai rakyatnya, ketika firman itu sampai kepada raja, raja pun langsung menetapkan, seluruh bangsa ini harus merendahkan diri, sebab aku juga merendahkan diri. Raja saja turun dari tahtanya, langsung duduk di abu, merendahkan diri. Dan dia memberikan perintah, semua orang, manusia sampai hewan itu harus berpuasa. Dari dewasa, anak-anak, hewan ternak, apapun yang ada, itu harus berpuasa, jangan dikasih makan. Saya nggak bisa bayangkan kalau Indonesia, presiden kita mendapatkan ilham firman Tuhan. Supaya mau luput dari keadaan ini, perintahkan rakyatmu untuk berdoa dan berpuasa. Sampai kepada hewan ternak apapun, ya artinya mungkin anak-anak kita, orang yang makhluk-makhluk hidup, sampai mungkin kita piara burung itu pun jangan dikasih makan. Artinya suatu kerendahan hati yang justru membuat Tuhan akhirnya menyingkirkan murkanya. Ya, itu bisa menjadi bayangan ya. Bayangan dalam pengertian ya keadaan sekarang ini, merendahkan diri dalam doa dan berpuasa itu adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik kita terluput dari segala keadaan yang menyesakan di dalam dunia ini, terlebih di dalam hidup kita. Itu suatu contoh yang baik. Nah, itulah yang menjadi pesan
bahwa kuasa doa ketika kita berseru kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan memberitahu perkara-perkara yang terjadi di kemudian hari. Sebagai ayat terakhir di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Efesus, coba Reta baca. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah. Ya. Berdoalah setiap waktu Di di dalam roh. Ya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, terima kasih. Jadi disinilah memberikan kita pengertian. Kalau dalam perjanjian baru kita ternyata disuruh berdoa dengan di dalam roh. Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-26-27 kalau tidak salah mengatakan ya segala sesuatu kalau kita berdoa di dalam roh itulah yang menyelidiki hati kita dan akan mengungkapkan setiap hal-hal yang sulit kita terjemahkan di dalam hati. Tetapi roh itu yang menyatakan, yang membantu, yang mendorong dengan berbahasa roh, yang mengungkapkan isi hati kita, apa yang selayaknya kita mendoakan kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa di perjanjian baru kembali lagi gereja Tuhan diajarkan bagaimana berdoa bukan cuma sekedar dengan akal, tetapi di dalam roh. Ya, dalam pengertian dalam doa dan penyembahan itu sesungguhnya ya kalau kita sudah khusyuk bersungguh-sungguh terkadang itu seperti mulut kita seperti mau bicara hal yang lain ya, tapi secara akal kita tidak mengerti. Itulah bahasa roh yang mengungkapkan segala permohonan-permohonan doa yang terkandung dalam hati kita yang sulit kita terjemahkan dengan akal pikiran kita, tapi roh itu yang membukakan tabir rahasia hati kita sehingga Tuhan dapat mengerti, dapat mengetahui apa yang dikatakan oleh roh yang ada di dalam diri kita. Makanya kembali lagi saya ingatkan sebagai gereja Tuhan, pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita mau berkata-kata dengan Allah? Sedangkan Allah itu berbicara dengan roh itu sebagai bahasa yang rahasia. Ya, tidak mengapa kita buka coba. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang paling terakhir saja. 14 ayat yang ke 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Silakan baca. Reta. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia. Tidak berkata-kata kepada manusia, terus. Tetapi kepada Allah. Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, bahkan manusia itu sendiri yang mengucapkan tidak mengerti, terus. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, terima kasih. Karena oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita tadi di dalam Yeremia dikatakan begini ya. Di dalam Yeremia tadi dikatakan Yeremia tadi 33:3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini menyangkut suatu hal-hal yang rahasia. Nah, kalau kita berdoa dengan roh, sebenarnya kita sedang berkata-kata secara rahasia dengan Tuhan. Sebab itu juga sebenarnya memberikan pengertian iblis tidak bisa mengetahui rahasia hati kita yang kita katakan dalam bahasa roh. Kalau dalam akal, wah iblis bisa mengetahui. Dia bisa saja punya kuasa untuk menghambat. Ya mungkin kalau menghambat tidak ya, tapi mempengaruhi pikiran kita supaya akhirnya ketika kita meminta sesuatu, mungkin Tuhan menuntut ketekunan, menuntut kesetiaan kita, menanti janjinya, menanti jawabannya. Tapi karena sudah dipengaruhi iblis, tuh kan lihat kan, mana tidak datang-datang berkat. Nah itu bisa dipotong. Akhirnya kita tidak percaya, maka genaplah firman Tuhan, barang siapa yang mendua hati, yang bimbang hatinya jangan mengharapkan apa-apa. Tapi kalau kita berdoa dengan berbahasa roh, setan mau cari dengar nggak bisa.
tapi dengan permohonan yang sungguh-sungguh dalam roh itu akan mengatakan, akan menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan tahu apa yang sebenarnya kita minta. Dan iblis tidak akan pernah tahu bahasa yang kita ucapkan, karena itu bahasa rahasia. Makanya saya selalu ingatkan, ya marilah saudara sebagai gereja Tuhan, siapapun saudara yang hendak atau belum memiliki Roh Kudus, ya mintalah kepada Dia, bukan pendetanya, tetapi minta kepada Tuhan Yesus sebagai pembaptis agung Roh Suci. Itulah yang membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan rahasia-rahasia yang ada dalam diri Tuhan itu akan diungkapkan. Itulah yang menjadi rahasia dalam perjanjian baru mengenai kita membangun doa, pergumulan puasa, dan meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab? Maka kita harus tahu caranya, berdoa di dalam roh. Nah, dalam perjanjian baru ini ya sampai di mana kita hidup sekarang ini, biarlah kita membangun iman kita, semakin setia kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan tentunya kita harus selalu melakukan kehendak Tuhan. Terlebih kalau kita mengimani keadaan ini akan keadaan ini akan disingkirkan Tuhan, ya imanilah dengan disertai doa dan berpuasa. Tuhan mungkin artinya lewat keadaan ini mungkin Tuhan sengaja, tetapi kita yang hidup di tengah-tengah kesulitan ini, kita tidak akan, itu bisa juga berbicara kita akan luput, kita tidak akan terkena wabah ini, kita akan senantiasa aman dan tentram, senantiasa sejahtera, mendapatkan perlindungan sampai ini benar-benar berlalu. Atau bisa saja kalau kita bersatu bersama dengan anak-anak Tuhan di luar sana, kita menyatukan, memadukan doa puasa kita untuk meminta kepada Tuhan, Alkitab sudah mencatat kok, kalau mereka bersatu seperti bangsa Niniwe bekerja sama, wah itu menjadi suatu kuasa doa yang besar. Itu bisa saja Tuhan memberikan suatu keluputan, menyingkirkan wabah penyakit ini. Ya, semua kembali kepada kehendak Tuhan. Yang penting kita di sini bagaimana kita bisa tahu bagaimana caranya kita datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Sebab ketika kita berseru kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan, hal-hal yang akan datang itu akan dibukakan, akan diungkapkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kami.
Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala kami yang baik yang selalu memelihara jiwa kami Tuhan. Hingga pada saat detik ini ya Bapa, Engkau masih memelihara kami. Semua karena kemurahan-Mu yang besar Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, barang apapun yang kami makan dan minum secara jasmani, Engkau tetap mencukupi kami Tuhan, sehingga kami tidak merasa kekurangan. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Oleh sebab itu kami patut menaikkan ucapan syukur bagi-Mu atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami. Perbuatan kami yang seringkali melawan kehendak-Mu Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Tetapi biarlah Tuhan kemurahan-Mu membentuk pribadi kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau, pribadi yang senantiasa memuliakan Engkau Tuhan, dan nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu setelahnya kami mendengar dan dimeteraikan oleh firman-Mu. Rindulah hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau bangkitkan penyerahan kami ya Bapa. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan dengan anugerah-anugerah roh-Mu ya Bapa. Tidak ada yang mustahil. Ketika kami berseru-seru kepada Engkau, Engkau akan mengungkapkan suatu rahasia, mengungkapkan suatu perkara-perkara yang terlindung, perkara-perkara hal-hal yang akan mendatang Tuhan, sehingga kami dalam keadaan siap ketika kami masuk di dalam Tuhan masa-masa yang akan datang. Kami tetap Tuhan beriman kepada Engkau, kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah kami semua ya Bapa. Dikuduskanlah kami semua, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan Tuhan lewat live streaming ini. Terima kasih ya Bapa, ketika kami menyembah, kami tetap menolak segala intimidasi kuasa kegelapan yang mengintervensi Tuhan perasaan pikiran kami. Kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan iblis, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, iblis idol walarai. Kuatkanlah iman kami, pertambah-tambahkan iman kami Tuhan. Jauhi dari segala hal-hal yang mengganggu, tetapi biarlah kami terfokus dengan penuh penyerahan datang kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita menyembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sambungkanlah rohmu, rai di terang, di terang, nelang di terang, dan lawatilah kami Tuhan. Kalau
Akulah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya kan segala domba-dombanya. Sejahtera dan berbahagialah kamu hamba-hambaku dan anak-anakku, karena dari tahta kemuliaanku aku turun hendak melayani kamu saat ini. I didn't know I come tonight. Aku sedang berjalan-jalan di tengah-tengah kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Oleh sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. There tonight, Lord, I didn't know I come tonight. Aku sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui bibir-Mu. Aku bertanya kepada setiap kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku, adakah kamu mengerti apa yang sudah aku sampaikan kepada kamu? Aku mau di hari-hari ini, hai hamba-hambaku dan anak-anakku, agar kamu tetap menjaga persekutuan kamu dengan aku. Datanglah kepadaku dan berserulah, Rinai senadi kamu tenang, karena aku selalu mendengar seruan kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku tahu apa yang menjadi pengeluhan kamu. Aku tahu juga apa yang menjadi kerinduan kamu. Oleh sebab itu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku, jangan kamu cuma-cuma untuk datang di hadiratku, karena kamu akan mendapatkan kekuatan baru ketika kamu datang kepadaku. Railah ini nanti kamu tonight, Lord, hai hamba-hambaku dan anak-anakku, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Oleh sebab itu aku mau dalam kehidupan kamu, agar kamu yakin dan percaya terhadap janji-janjiku. Railah di kamu tonight, Lord, dan kamu tetap menjaga persekutuan kamu dengan aku. Rely in the kamu tonight, karena ada begitu banyak rahasia yang aku akan ungkapkan melalui kebenaran firman-Ku ketika kamu datang bersekutu dengan aku. Rely in the kamu akan melihat aku yang akan melepaskan jiwa kamu, aku yang akan menguatkan kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Rinai I come tonight, Lord, come. Realize it now. Demikianlah suara roh, bahagialah kamu yang sudah mendengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan dalam segala kekurangan. Saat kami Tuhan berdoa menyembah Engkau Tuhan, ketika Engkau dapati hati kami tidak bersungguh-sungguh, biarlah Tuhan Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk selalu menghormati Tuhan hadirat-Mu. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, ketika suatu kelak nanti kami menjadi orang-orang yang senantiasa menghormati Tuhan akan hadirat-Mu, tentu kami akan mendapatkan berkat kekekalan yang daripada-Mu Tuhan. Ajari kami untuk selalu bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau, agar kami ini senantiasa Tuhan dapat mengalami kemenangan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk kami pribadi lepas pribadi, Engkau yang memberkati dan tetap memelihara kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk tetap memiliki iman yang tidak takut dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Sebab kami percaya kami memiliki iman yang teguh bersama-sama dengan Engkau. Kami memiliki bangunan rohani Tuhan yang tidak akan roboh
yang tidak akan tergoncang dengan keadaan dunia apapun Tuhan. Tetapi kami tetap percaya bersandar teguh kepada Engkau yang mampu menjaga kehidupan kami. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan di dalam acara live streaming ini. Engkau tetap berkati mereka, Engkau jamah kuatkan mereka Tuhan. Kegiatan aktivitas yang mereka lakukan di dalam rumah, Engkau tetap memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan. Diberkatilah masa depan mereka, hari-hari depan mereka ya Bapa. Segala kebutuhan, keperluan mereka Tuhan, Engkau tetap menyediakan segala sesuatunya. Engkau tetap memelihara kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Terutama ajarkanlah mereka Tuhan untuk selalu setia datang kepada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau curahkan berkat anugerah Roh-Mu Tuhan bagi mereka yang belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka juga Tuhan boleh merasakan indahnya bersekutu dengan Engkau dalam roh dan kebenaran ketika kami menyembah bersama-sama. Terlebih Tuhan, oleh roh ini yang akan senantiasa mendamaikan hati kami, yang senantiasa mengajarkan kami untuk lebih lagi masuk ke dalam kebenaran-Mu yang lebih menyeluruh lagi, sehingga iman kami boleh disempurnakan. Terima kasih Tuhan, kaum keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal, Engkau tetap menjaga, melindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala wabah penyakit yang terjadi. Tetapi Tuhan, luputkanlah kaum keluarga kami. Ini doa kami ya Bapa kepada Engkau. Terima kasih bangsa dan negara kami bersama dengan pemerintah di dalamnya. Engkau tetap memberkati, menguatkan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tetap menjaga, melindungi kaum keluarga mereka. Biarlah tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi pemerintah bangsa Indonesia ini, mereka boleh jalani dengan setia, dengan takut akan Engkau Tuhan. Problema yang terjadi di dalam Tuhan negeri kami ini, biarlah Engkau memberikan kemampuan dan tetap Engkau menyediakan segala sesuatunya Tuhan, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia boleh merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan lewat kekuasaan Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan. Mereka boleh Tuhan dapat memanfaatkannya untuk mensejahterakan setiap rakyat Indonesia ini di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkatilah pemerintahan kami, bangsa kami juga diberkati, bahkan seluruh bangsa di bumi ini Tuhan. Engkau tetap memberkati, Engkau menilik setiap orang-orang yang bersandar kepada Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang berada di luar negeri sana, Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka, memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan akan mengakhiri beston kami pada saat hari ini, serta Engkau sempurnakan pergumulan kami, penyangkalan diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, yang memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita dan akan terus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita boleh selesai. Mungkin kalau ada kenyataan bisa disampaikan. Kalau ada. Ya, kalau tidak ada, ya kita akan, ya saya kira nanti pada esok hari pengumuman dari kami. Pada esok hari saya akan kembali mengadakan acara pendalaman Alkitab pada jam 11 siang, yang melanjutkan pendalaman Alkitab dalam kitab Sirul Asar Soleman yang masih pasal 1. Dan ya saudara mungkin yang memiliki kesempatan waktu yang ada bisa bergabung di dalam acara pendalaman Alkitab di grup Facebook. Puji nama Tuhan. Saya kira itu pengumuman saja dari kami.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap setia kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Saudara yang di rumah tetap sehat, tetap mengandalkan Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan memelihara kehidupan kita. Maju terus dalam Tuhan. Puji Tuhan. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.